Jadi beberapa influencer atau pemengaruh baru-baru ini dikabarkan mendapatkan ancaman teror. Teror ini didapati para pemengaruh yang kerap mengkritisi beragam peristiwa di tanah air. Ada 4 nama influencer Tribuners yang kerap kritis dan mendapatkan teror. Yang pertama, Ramon Doni Adam atau yang dikenal dengan DJ Doni. Yang pertama kali mendapatkan teror pada Senin 29 Desember lalu. Kabarnya ia menerima paket yang berisi bangkai ayam dengan kepala terpotong dan juga surat ancaman. Yang kedua adalah manajer kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik. Ia menerima teror berupa kiriman bangkai ayam, masih sama ya seperti DJ Doni. Namun untuk kiriman bangkai ayam ini didapati pada Selasa 30 Desember pagi. Selanjutnya ada juga konten kreator asal Aceh, Shirley Anavita, yang juga mendapatkan teror berupa lemparan sekantung telur busuk hingga mobil pribadinya ini divandal pada Selasa 30 Desember. Bahkan ada juga aktor Yama Carlos yang juga menerima ancaman teror. Ia mengaku mendapatkan ancaman ini setelah memposting video satir tentang penanganan bencana banjir di Sumatera. Nah, untuk DJ Doni sendiri, ia telah membuat laporan polisi setelah 2 kali mendapat teror pada Senin 29 Desember dan Rabu 31 Desember 2025. Nah, untuk teror yang kedua ini, DJ Doni mendapati rumahnya dilempari bom Molotov dan jatuh di halaman rumahnya. Namun beruntungnya bom Molotov ini tidak meledak sehingga rumah tidak terbakar. Di media sosial ini juga beredar foto surat ancaman yang ditujukan ke DJ Doni. Bahkan sejumlah warga ini menyoroti kemiripan tulisan tangan di surat ancaman dengan tulisan DJ Doni. Sehingga dari hal ini memunculkan isu-isu rekayasa ancaman Tribuners. Nah, dari isu ini, Doni pun membantah tudingan rekayasa aksi teror lantaran wajah pelaku ini terekam CCTV rumahnya. Dan menurutnya, tindakan pelaku ini sangat membahayakan keluarga serta tetangga. Dan memang cukup sulit juga ya dibayangkan bagaimana kiriman bangkai ayam, kemudian bom Molotov ini dilempar ke rumahnya sendiri. Nah, ya kemudian bakal mencari perlindungan Tribuners kabarnya ke LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, terbaru Tribuners seputar ancaman atau teror yang akhir-akhir ini terjadi, Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Zainal Arifin Mokhtar, mengaku menjadi korban teror yang diduga dilakukan oknum mengaku polisi. Dia menerima ancaman yang disampaikan melalui panggilan telepon. Jadi orang tidak dikenal yang meneleponnya ini mengaku sebagai polisi dari Polresta Yogyakarta. Oknum polisi ini meminta dirinya untuk datang ke kantor polisi dan juga membawa KTP. Nah, si penelepon ini mengancam bakal menangkap Zainal jika tidak memenuhi permintaan tersebut. Bahkan Zainal ini mengaku ditelepon 2 kali Tribuners. Jadi telepon penipuan pertama ia terima sekitar 1 hingga 2 pekan lalu. Kemudian pada Jumat 2 Januari 2026 ia mendapatkan telepon yang sama. Ia mendapat telepon dari nomor tersebut sekitar pukul 13:57 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian dari polisi Yogyakarta pun merespons ya terkait hal ini. Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan bahwa nomor ini bukan milik anggota kepolisian Polresta Yogyakarta. Eva Pandia mengklaim bahwa oknum tersebut sangat dimungkinkan hendak melakukan upaya penipuan terhadap Uceng. Nah, secara prosedur, Eva Pandia menegaskan apabila pihaknya ingin melakukan panggilan via sambungan telepon, nomor yang digunakan ini sudah pasti nomor resmi Polresta Yogyakarta, Tribuners. Nah, kemudian terkait dengan beragam teror ini, ada salah satu politisi PDIP atau juga sebagai anggota DPR RI, Deddy Sitorus yang menyoroti terkait maraknya teror dan tekanan terhadap sejumlah aktivis hingga influencer ya, yang memang para aktivis atau influencer ini bersikap kritis belakangan ini. Jadi dia mengingatkan bahwa sikap anti kritik merupakan ancaman yang cukup serius bagi kehidupan demokrasi. Menurut Dedi,
Berbagai tindakan intimidasi yang terjadi belakangan ini mencerminkan ketidakdewasaan sebagian aktor atau pendukung kekuasaan dalam menyikapi perbedaan pendapat. Ia mengibaratkan respons represif terhadap kritik ini seperti perilaku anak kecil saja yang meluapkan kemarahan secara tidak terkendali ketika keinginannya ini tidak terpenuhi. Dedi menegaskan dalam negara yang beradab, kemudian berkemanusiaan dan demokratis, penggunaan kekerasan atau kekuasaan secara berlebih ini tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, perilaku semacam ini justru menunjukkan watak kekuasaan yang sulit menerima kritik dan perbedaan. Bahkan dia menilai ruang publik ini seharusnya menjadi arena pertukaran ide, kemudian gagasan, dan posisi secara terbuka dan beradab. Nah, kira-kira siapa ya tokoh-tokoh yang atau mungkin oknum-oknum ini yang meneror beberapa influencer-influencer di tanah air. Nah, semoga teror ini tidak terus melulu menjuru para aktivis ya Tribuners karena memang negara kita negara demokrasi ini menyatakan kebebasan berpendapat kemudian juga memang sepertinya perlu ya kritik atau saran yang diperlukan untuk tanah air kita tercinta. Jadi awalnya itu tanggal 29 pukul 20.44 itu ada orang berdua naik kendaraan Vario merah, terus berhenti depan rumah saya, yang satu turun sambil melempar paket ke dalam pagar. Kebetulan pada saat itu nggak ada orang di rumah, istri saya baru pulang tuh pukul 9, pukul 21, sampai rumah dilihat ada paket, ditanya nih paket siapa ya, kok nggak ada pengirimnya, telepon saya. Habis telepon saya, ditanya, kamu pesan paket apa enggak? Enggak ada, saya bilang. Ya udah pulang cepetan, ini kayaknya ada paket mencurigakan. Akhirnya saya pulang, saya buka. Saya buka, rupanya isinya ada kertas 3 lembar, tulisan ancaman pembunuhan, lalu ada ayam, bangkai ayam yang sudah mati dengan leher terpotong. Udah. Selang 2 hari, 1 hari, terus 2 hari kemudian, tanggal 31 subuh, itu ada 2 orang berjalan dari arah taman sana, dari sebelah kanan rumah saya sana, berjalan 2 orang, satu menggunakan jaket hujan warna hijau, satu lagi menggunakan jaket warna hitam, berjalan depan sini jam pukul 3.12, lalu melempar bom molotov. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.